Today's world, who has the know-how to play with this kind of stuff? And what if someone did? Film horor bertema budaya Yahudi memang sangat jarang kita temui di bioskop. Film ini rekomendasi terbaik kami untuk film horor tahun ini. Film ini merupakan debut penyutradaraan film panjang dari Oliver Park yang sebelumnya terkenal usai menggarap film horor pendek berjudul Vicious 2015. Ada banyak film horor yang berurusan dengan berbagai jenis setan dan kerasukan, tetapi tidak banyak yang mengeksplorasinya berdasarkan mistisme dari budaya dan agama Yahudi. The Offering 2023 menawarkan hal unik tersebut. Kisah horor dalam film ini mengambil mitologi horor yang ada dalam agama Yahudi. Sayangnya, konsep cerita yang unik ini kurang mendapatkan eksekusi yang baik dalam filmnya. Pasalnya, alur penceritaan dalam film ini terasa berlangsung dengan sangat lambat. Makanya, meski hanya memiliki durasi 93 menit, film ini jadi terasa berjalan sangat lama. Akibatnya, penonton akan merasa mengantuk pada beberapa bagian, terlebih karena film ini memiliki banyak momen diam yang sebenarnya nggak penting-penting banget buat ceritanya. Mitologi Yahudi yang jadi daya tarik utama dalam film ini, bahkan baru mendapatkan penjelasan secara detail pada babak terakhir ceritanya. Bringer of misery, taker of children. It'll make you see things, feel things that aren't real. Sinopsis film. Arthur yang diperankan oleh Nick Blood telah lama diasingkan oleh ayahnya yang kolot. Saul diperankan oleh Alan Corduner. Pernikahannya dengan Claire yang diperankan oleh Emily Wiseman, perempuan non-Yahudi, tampaknya telah menjadi salah satu alasan utama adanya jarak di antara mereka. Arthur dan Claire yang akan segera memiliki bayi, berniat menemui Saul untuk melakukan rekonsiliasi di antara keduanya. Pertemuan keduanya berlangsung di rumah duka di mana Saul menjadi pengurusnya sejak bertahun-tahun lamanya. Segala sesuatunya berjalan dengan baik, sampai mayat seorang lelaki tua tiba di rumah duka tersebut. Dan sesuatu kekuatan jahat yang kuat bersemayam di dalamnya, menunggu saatnya dibangkitkan. Film yang sangat mengandalkan jumpscare. Terlepas dari penceritaannya yang cukup membosankan, The Offering memang masih terbilang berhasil dalam memenuhi fungsinya sebagai sebuah film horor. Dalam beberapa adegannya, film ini sukses membuat penonton terkejut hingga berteriak lewat jumpscare yang memang menjadi elemen terkuatnya. Namun, film ini benar-benar hanya mengandalkan jumpscare sebagai formula buat membuat takut penonton. Hal ini pun berpotensi membuat penonton jadi kebal terhadap jumpscare-nya, terlebih jika dihadirkan secara bertubi-tubi. Padahal, dengan rating usia 17 tahun miliknya, The Offering sebenarnya bisa memaksimalkan kengeriannya dengan menggunakan berbagai elemen horor lainnya, misalnya seperti gore. Buat kamu yang suka dengan film horor penuh jumpscare, mungkin The Offering akan menjadi tontonan yang tepat buat kamu. Namun, buat kamu yang lebih mementingkan jalan cerita dalam sebuah film horor yang terbangun dengan intens dan menegangkan, maka The Offering akan terkesan seperti film horor yang receh dan cuma mengandalkan jumpscare. Visual iblis menyeramkan, tapi jarang dimunculkan, dan scoring yang bikin penonton gak nyaman. Sosok iblis yang berasal dari mitologi Yahudi yang jadi fokus cerita dalam film ini pun sempat beberapa kali terlihat. Visual dari sang iblis pun terbilang tampak lumayan mengerikan dengan kualitas CGI yang juga sudah cukup bagus. Sayangnya, porsi penampakan dari sang iblis kurang banyak karena mungkin ada keterbatasan budget buat menampilkannya dalam wujud CGI. Selain itu, The Offering juga beberapa kali menghadirkan scoring dengan suara yang sukses membuat penonton merasa nggak nyaman. Soalnya, scoring ini memiliki frekuensi yang terbilang cukup tinggi, sehingga kurang enak terdengar di telinga. Scoring ini jugalah yang cukup berperan dalam membuat momen jumpscare-nya jadi terasa semakin mengejutkan. Dikelilingi cahaya redup dan suram, Oliver Park menggunakan pencahayaan redup sehingga scene yang ada dipenuhi bayangan, menghasilkan gambar dan mood yang mencekam dan penuh misteri. Seakan-akan juga menyampaikan perasaan bahwa kegelapan sedang mengintai dan menghantui keluarga tersebut.
Eksposisi yang dibangun dengan cukup baik pada awalnya, namun berlalu begitu saja tanpa dieksplorasi lebih lanjut. Dikombinasikan pula dengan visual yang suram, palet warna yang diredam dan efek suara yang penuh bisikan menghasilkan penggambaran yang efektif dari sisi gelap mitologi Yahudi yang mengesankan. Selain mengandalkan atmosfer yang ada, The Offering tentunya juga menawarkan ketegangan yang berlarut-larut lewat jumpscare yang bercampur baur dengan ilusi. Seperti kebanyakan film dengan entitas jahat yang mengacaukan pikiran korbannya, membuat mereka melihat yang sebenarnya tidak ada. Penuh dinamika keluarga dan estetika agama, film bernuansa mistis Yahudi ini juga menggunakan estetika dan tradisi agama sebagai salah satu unsur yang membentuk dan meningkatkan kengerian. Dan justru menjadikan hal ini yang menarik, karena masalah inilah yang menyebabkan Arthur membenci ayahnya ketika ibunya terbaring lemah di rumah. Selama bertahun-tahun, Saul menyarankan agar dia berpegang teguh pada iman dan keyakinannya saja. Tapi ketika ironi terjadi dan harapan tak sejalan dengan keinginan dan kenyataan yang ada, Arthur dengan pengalamannya yang berhubungan lewat iblis, kemudian mulai lagi berpaling kepada segala sesuatu yang membawanya pada keterasingan dari keluarga dan keyakinannya. Menjadi sangat terhubung dengan keyakinannya, keluarganya dan lingkungan dan komunitasnya. The Offering juga menampilkan peran yang kompeten yang mementaskan karakter cacat yang berurusan dengan keyakinan mereka, trauma masa lalu mereka serta pertautan yang mengikat dengan keluarga, lingkungan dan komunitas mereka. Kesimpulan kami mengenai film ini, The Offering memiliki konsep dan potensi yang bagus, tapi sayangnya eksekusi yang dilakukan tidak berjalan dengan baik, sehingga tidak cukup untuk menjadikannya sebagai film horor yang begitu keren. Tapi untuk kalian yang suka film bertema jumpscare, film ini cocok. Film bertema budaya Yahudi sangat jarang kita temui di bioskop, nah cocok banget ketimbang nonton film horor lokal yang ceritanya biasa saja. Nah bagus, film ini pilihan terbaik untuk tahun 2023. Skor kami 7,5/10. Silahkan nonton dulu di bioskop dan jangan lupa komen di video ini menurut pendapat kalian.